Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Yang Mulia Pemangku Raja Muda Kerajaan Aceh di Tanah Karo, Dr. Insinyur M. Subur Sembiring, PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat. Malam ini pukul 21.00 WIB, kurang lebih jam 20.45, saya ingin menyampaikan statement politik FKPD terhadap terkendangan baik di internal Partai Demokrat. Yang saya ingin sampaikan pertama, statement politik menyangkut soal internal Partai Demokrat. Kita tahu tanggal 15 April yang lalu telah diumumkan kepengurusan DPP Partai Demokrat oleh Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan ditandatangani oleh beliau dan Sekjen Tengku Rifki Hasan. Ketika itu ditandatangani tanpa SK Menteri Hukum HAM, artinya belum diakui. Proses undang-undang itu berlaku seminggu sesudah itu harusnya ditandatangani. Tapi dari tanggal 15 sampai tanggal 23-24 April belum ditandatangani. Dan sampai saat ini belum. Ini sekarang sudah tanggal 1 Mei. Oleh karenanya dengan rasa hormat tentu itu sudah kita lewatkan. Posisi saat ini Ketua Umum masih Pak SBY karena belum demisioner. Di dalam acara kongres itu tidak ada keterangan tentang rantus demisioner kepengurusan DPP periode 2015-2020, nggak ada. Batasnya 13 Mei. Maka Pak SBY menjadi Ketua Umum hanya tinggal 12 hari lagi. Kalau 12 hari ini tidak ada rekonsiliasi, maka dipastikan KLB akan kita gelar 13 Mei 2020 ini. Tempatnya kita sudah persiapkan di Megamatra. Tentu tidak bisa ramai orang, perwakilan saja. Provinsi-provinsi 34 terwakili. Begitu yang saya pelajari, ada wilayah barat, timur, tengah. Kalau batasan cuma 5 di Stenson, ya wilayah barat, timur, tengah satu-satu. Kita lakukan KLB. Hadir Subur Sembiring di situ sebagai pelaksana Ketua Umum FKPD. Hadir satu notaris, selesai sudah. Perubahan akte notaris, 5 orang cukup. Itu kalau kita bicara posisi kita jaga jarak. Ini seperti kita rapat ini, kita hadir di sini 8 orang. 1 orang Pak Nasir lagi di perjalanan. Kita atur jarak kita 1 meter ini. Ini namanya kita patuh terhadap aturan yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Nah, oleh karena itu, statement kedua selanjutnya dari kerangka itu, di sini telah saya siapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Surabaya 12 Mei 2015 ini isinya Partai Demokrat di Kongres Surabaya 12 Mei. Setelah Kongres tanggal 13 Mei Pak SBY terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum, dibuat rantusnya, keluarlah anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat, dikeluarkan sekretariat. Ini resmi ditandatangani oleh saudara Sekjen Hinca Panjaitan. Ini saya kasih bukti. Jadi artinya kita bicara alat bukti ya, tidak bicara sekedar bicara saja. Ini Hinca, tanpa tanggal dan tanpa bulan. Teken tahun 2015. Ini pun nggak salah di tanpa tanggal tanpa bulan. Ini macam mana sih ini? Nggak mengerti juga. Saya dibagikan, saya minta DRT dikasih ini. Di sini jelas syarat untuk dilaksanakan kongres luar biasa. Pesertanya siapa? Jelas. Tapi karena kongres kita dilaksanakan pada saat virus corona, oke lah pemilik suara aja di dalam. Padahal itu melanggar sebenarnya. Apalagi yang dilanggar ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Tidak ada rantus-rantus. Rancangan keputusan tentang pengesahan jadwal tatib tidak ada. Pengesahan jadwal tentang rantus tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum tidak ada. Rantus tentang penetapan calon Ketua Umum tidak ada. Rantus tentang pemilihan Ketua Umum tidak ada. Rantus tentang pemilihan Ketua Majelis Tinggi tidak ada. Rantus tentang mengesahkan ADART Partai Demokrat 2015-2025 tidak ada. Rantus tentang program partai tidak ada. Semua main ketok-ketok aja, langsung lihat layar, ketok, oke, ketok. Wah, ini kan saya harus menceritakan ini apa adanya. Ini bulan puasa, tidak ada bohong-bohong. Oleh karena itu,
dalam situasi yang demikian, kita harus akui konstitusi itu tertinggi dalam suatu partai. Kalau dalam agama Islam Al-Quran hadis, di dalam Kristen itu Injil, kitabnya masing-masing, kan begitu kan? Nah oleh karena itu kita harus patuhi ADRT. 13 Mei habislah. Kalau tidak ada SK keluar habis. Kalau rekonsiliasi bisa kah? Bisa. Itulah Pancasila, ada musyawarah mufakat, sila keempat. Saya menawarkan selalu rekonsiliasi. Tapi kalau tidak ditanggapi, kita maju terus. Tanggal 13 kita KLB. Kalau sekarang saya menyatakan sampai 13 Mei Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY. Titik. Kalau Pak SBY mau rekonsiliasi, semua diganti. Sekjen diganti sesuai dengan usulan saya 115 orang itu masukkan. Selebihnya 145 orang, silakan. Orang Bapak, orang AHY, orang Ibas tampung. Bagaimana yang diumumkan kemarin 300 orang? Ya dipangkas juga lah separuh. Ini kan akibat kalau rekonsiliasi tidak terjadi. Merasa hebat. Tidak ada yang hebat di Partai Demokrat. Yang hebat itu kalau Partai Demokrat besar, kita bersama, itu baru hebat. Tapi kalau sekelompok-sekelompok, generasi milenial, akulah muda dan kekuatan. Betul, yang muda itu kekuatan. Kekuatan itu yang muda, betul. Tapi sumber kekuatan itu ada di tua. Jangan salah. Jangan pikir muda kekuatan terus dia mau menguasai Partai Demokrat. Nggak bisa. Tidak bisa. Ada forum yang resmi sesudah akte pendirian para pendiri 99, dibentuk forum, namanya Forum Komunikasi Pendiri Deklarator. Tidak hanya pendiri 99, tapi deklarator 10.000 di daerah itu semua, termasuk saya, itu deklarator namanya. Jadi jumlahnya berapa? 10.099 orang. Banyak itu. Nah, Pak Pence terakhir sebelum meninggal mengatakan Forum Komunikasi Pendiri Deklarator itu bukan hanya pendiri deklarator, tapi juga kader ada di situ. Maka Riko Gimi ini kader, tapi dia juga di Rajoli Center aktif. Mas Tresno juga di Rajoli Center aktif. Kita lakukan kegiatan setahun lebih hampir di Partai Demokrat, di kantor DPP, di Wisma Proklamasi. Statement ketiga menyangkut, mohon maaf, tentang profil Pak SBY. Ini SBY, profil prajurit Demokrat. Beliau ini besar, biasanya membesarkan partai. Presiden 2 periode, Pak. Tidak main-main ini. Dan di masa dia presiden sukses negara ini. Nggak ada seperti ini gini. Nggak sekolah kita, nggak kerja kita, sembako nggak sampai juga ke bawah. Bagaimana kita ini? Bingung juga saya. Bantuan-bantuan yang disebutkan itu ada ini listrik, tahap segala macam. Kenyataannya orang bayar listrik juga yang 900 watt juga tetap juga normal. Saya tidak mengerti di mana salahnya. Itu bukan urusan saya. Cuman saya menyampaikan aspirasi rakyat, saya sampaikan. Nah, di mana keberhasilan Partai Demokrat? Ini ada buku pintar tahun 2007. Pak Adi Utomo tanda tangan. Nih, Pak Adi Utomo tuh ditandatangani 9 November 2007. Nasional religius. Disebutkan di sini. Doktrinnya. Doktrin Partai Demokrat nasional religius. Tetapi di sini ada namanya wawasan nasionalisme, pluralisme, dan humanisme. Ini yang ditinggalkan, humanismenya ini mana? Kemanusiaan, unsur kemanusiaan itu mana? Partai Demokrat konsisten terhadap virus corona ini. Buktinya, seluruh mesin DPD-DPC digerakkan. Anggota DPR, provinsi, kabupaten, kota digerakkan untuk melawan virus corona. Kami tidak urus bagaimana soal pemerintahan, itu pemerintah lah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap rakyat ini? Yang utama pemerintah. Kami membantu, Partai Demokrat membantu, karena kami bukan partai koalisi di dalam pemerintah. Tapi kami juga bukan partai oposisi, tapi kami partai pro rakyat. Ada program pro rakyat, kami ikut. Itu garisan Pak SBY. Pak SBY itu hebat. Dia cara berpikirnya di tengah. Memang Partai Demokrat partai tengah. Artinya apa? Partai bukan radikal, tapi bukan partai komunis juga. Ini kan bingung saya, yang mana partai komunis, yang mana partai radikal, nggak bingung kita sekarang. Yang mana yang komunis, yang mana radikal, saya nggak ngerti juga. Yang ngerti saya Partai Demokrat, partai tengah. Dia mengutamakan persatuan kesatuan, mengamalkan Pancasila, ketuhanan yang maha jelas. Orang Demokrat itu bertuhan. Yang Islam silakan sholat, taraweh, zakat, puasa, haji. Yang Kristen juga berada. Itu Demokrat. Yang Hindi, Buddha. Itu ada Dr. Gobin juga. Dokter yang luar biasa membantu kader Partai Demokrat, bahkan rakyat untuk yang terkena virus corona. Itu dari kader Partai Demokrat. Dan saya ajukan wakil sekjen, nggak tertampung juga. Jadi nggak benar ini pengurusan yang diumumkan 15 April ini. Maunya apa? Mau menghancurkan partai? Toto, beberapa personil kan saya sebutkan bermasalah hukum. Bagaimana itu? Janganlah dipermalukan. Pak SBY udah capek membangun Partai Demokrat. Betul beliau bukan pendiri, tapi beliau inisiator berdirinya Partai Demokrat. Saya mengatakan ini, Pak Pence sudah nggak ada, saya jadi saksi. Betul beliau bukan pendiri 99, tapi inisiator
lebih tinggi dari pendiri. Itu catatan itu. Inisiator itu orang yang dari persoalan pemilihan presiden, wakil presiden Pak Hamzah, Pak SBY mau maju dari presiden ke MPR itu berkembang, membuat partai. Ide berlian Pak SBY itu. Jadi jangan pendiri 19 itu merasa hebat. Lebih hebat inisiator. Saya menyampaikan apa adanya. Ini bulan puasa. Itu kira-kira statement saya sebagai PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pimpinan Partai Demokrat. Sekali Demokrat tetap Demokrat. Pendiri deklarator kader tetap bersatu di bawah komando Ketua Umum Pak SBY sampai tanggal 13 Mei. Tapi tidak ada rekonsiliasi. Itu kita minta waktu 6 bulan 1 bulan untuk melaksanakan KLB. Tapi komando tetap Pak SBY. Mohon maaf Mas Ahy. Kalau saya digusulkan, Mas Ahy ketua harian. Kalau Pak SBY berkenan, kalau nggak berkenan ya bukan urusan saya. Sangat terhormat Ketua Umum Pak SBY, ketua harian Pak Mas Ahy, wakil ketua umum ada 9, sekjen, wasekjen ada 9, Bendung, Wabundu ada 9, yang lain sesuai dengan ADRT yang lama semua. Ya sekitar 270 orang lah, 270 orang, 275 atau berapa gitulah. Ditampung lah, dari kami 115 orang kami sudah ajukan nama. Kekurangnya 145 atau 150 ya silakanlah dari Bapak SBY dan AHY maupun Mas Ibas. Saya hormat kepada Mas Ibas ketua DPR menggerakkan fraksi Partai Demokrat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan kabupaten kota, bergerak semua. Bangga saya, walaupun kita bukan partai koalisi, tapi kita ketika rakyat susah, kita turun ke bawah. Itulah Partai Demokrat. Dia tidak mau disenangnya, dikala susah dia turun. Saya bangga. Saya sebenarnya bangga juga sama Mas Ahy, tapi janganlah para senior ini Anda kangkangi, nggak bisa. Tidak bisa lahir Partai Demokrat tanpa pendiri. Pendiri itu pun tidak bisa berjalan tanpa inisiator, namanya SBY ini orang. Sekali lagi saya ulang ya. Belum lagi kalau cerita ini ya, Cikias menjawab, Yayasan Cikias, tim sukses SBY Budiono dan skandal ini. Dijelaskan di sini semua bagaimana Pak SBY mengklarifikasi dirinya tentang Bank Senturi. Dijelaskan kok, terbuka. Zaman Pak SBY itu zaman terbuka, nggak ada seperti sekarang tertutup, takut-takut bicara apa. Orang kita bukan mau merongrong negara. Emang saya mau campurin negara? Tidak ada. Saya cuma mau membantu rakyat bersama SBY dan Partai Demokrat. Terima kasih. Saya semangat bicara. Mari kita semangat seminggu ke depan. Partai Demokrat insya Allah menjadi pelopor selenyapnya virus corona di Indonesia. Demikian, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.